Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Dan tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati Part 2. Sepulang dari waduk, kesialan rupanya masih menguntitku sampai ke rumah. Geratakan membuka lemari dapur untuk menyeduh kopi. Ternyata yang kudapati hanyalah toples tempat gula dan kopi yang kosong melompong. Asem. Aku mendengus sambil mengempaskan pantatku di atas sofa ruang tamu. Ku keluarkan bungkus rokok dari saku celanaku yang ternyata juga kosong melompong. Wedus tenan. Mau tak mau sepertinya aku harus keluar lagi untuk membeli rokok dan kopi. Kulirik jam yang menempel di dinding. Sudah hampir jam 1 dini hari. Mudah-mudahan warung Bona masih buka. Batinku sambil membuka pintu. Bau ini. Baru saja aku hendak memutar handle pintu, aroma samar wangi kembang semboja menyapa hidungku. Jangan-jangan. Benar dugaanku. Begitu aku membuka pintu dan keluar, nampak sosok perempuan yang tadi kutemui di waduk telah duduk di atas lincak di teras rumahku. Mendengar suara pintu terbuka, gadis itu menoleh dan memamerkan senyumnya tanpa merasa berdosa sama sekali. Kamu? Ngapain kamu di sini? Dan bagaimana kamu bisa tahu rumahku? Tanyaku heran. Aku diam-diam mengikutimu pas pulang dari waduk tadi, jawab gadis itu. Mengikutiku? Untuk apa? Dan kan sudah kubilang aku ingin numpang tidur di sini semalam ini saja. Wah, benar-benar nih anak ya. Bisa-bisanya dia sampai senekat ini mengikutiku sampai ke rumah. Nduk Cahayu, dengar baik-baik ya. Dengan sedikit kesal akhirnya aku mendekati gadis itu. Kalau kamu mengira aku adalah laki-laki yang mudah untuk kau goda, kamu salah besar. Jelek-jelek begini, aku tipe lelaki. Aku tipe laki-laki yang setia. Kalau kamu memang sudah putus asa karena tak mendapatkan pelanggan malam ini, tak perlu repot-repot menggodaku. Nih, ada sedikit uang untuk sekedar... seburuk itukah penilaianmu terhadapku? Gadis itu menatapku dengan sangat tajam. Kau samakan aku dengan perempuan-perempuan nakal yang suka mangkal di waduk sana. Tega kamu ya. Kukira kau lelaki baik, gak taunya sama saja dengan laki-laki lain. Menyesal aku mengikutimu sampai ke sini. Gadis itu menunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Samar-samar mulai kudengar isaknya. Aku sudah lelah. Sudah sekian lama aku terlunta-lunta tanpa ada yang mau peduli kepadaku. Dan kini, saat aku mengira bahwa ada orang yang bisa menolongku, ternyata kok malah bingung. Aku menggaruk kepalaku yang tak gatal. Ada rasa menyesal karena telah mengucapkan kata-kata yang ternyata sangat menyinggung perasaan gadis itu. Maaf kalau kata-kataku tadi menyinggung perasaanmu. Aku menurunkan nada suaraku lalu ikut duduk di samping gadis itu. Gadis itu mengangkat wajahnya, lalu mengusap air matanya yang meleleh di pipi. Harusnya aku yang minta maaf karena telah mengganggumu. Sekarang coba ceritakan, kamu itu sebenarnya siapa dan dari mana? Lalu kenapa sampai terlunta-lunta seperti ini? Dan apa yang membuatmu sampai kabur dari rumah? Namaku Ningrum, desah gadis itu pelan. Ningrum? Nama yang bagus, gumamku. Berapa usiamu? 20 tahun kukira. Dari mana asalmu? Dari desa Karangtengah.
Karangtengah? Karangtengah yang di Kecamatan Jati itu? Tanyaku heran. Setauku hanya ada satu desa bernama Karangtengah, dan itu letaknya lumayan jauh, berada di kota kecamatan sebelah. Iya, Ningrum menjawab pendek. Karangtengah lumayan jauh untuk sampai di desa ini. Sejak kapan? Tanyaku lagi. Ya, Ningrum menoleh ke arahku. Maksudku, sudah berapa lama kamu kabur dari rumah? Entahlah, aku tak ingat pasti. Tapi yang jelas sudah lumayan lama. Kenapa kamu sampai kabur dari rumah? Cecarku dengan pertanyaan yang sudah mirip polisi menginterogasi penjahat. Panjang ceritanya, Mas. Ah iya, sampai lupa. Panggil saja aku Indra. Panjang ceritanya, Mas. Dan ceritakan saja, aku siap mendengarkan. Siapa tahu setelah aku mendengar ceritamu, nanti aku bisa sedikit membantu. Sebenarnya aku malu lah, Mas, kalau harus menceritakannya. Aku tersenyum geli. Sedikit banyak aku sudah bisa meraba masalah apa yang dihadapi oleh gadis ini. Melihat penampilannya yang aku yakin dia adalah anak dari keluarga orang berada, dan usianya yang masih sangat belia, aku yakin masalah yang dihadapi oleh gadis ini tak jauh-jauh dari masalah cinta. Biar ku tebak, kataku akhirnya. Kamu kabur dari rumah karena orang tuamu tak merestui hubunganmu dengan pacarmu, kan? Lalu kamu nekat kabur dari rumah dengan pacarmu itu. Dan setelah kabur, pacarmu itu gak mau tanggung jawab dan justru menelantarkanmu di desa ini. Atau jangan-jangan kamu dan pacarmu itu sudah... dari mana Mas Indra tahu kalau... Hahaha, aku bukan anak ABG lagi, Rum. Aku sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kalau cuma masalah seperti itu mah, cuma masalah sepele buatku. Tapi maaf, untuk mengizinkanmu menginap di sini, aku benar-benar tak bisa. Jangan tanya kenapa, karena itu urusan intern rumah tanggaku. Tapi jangan khawatir, biar ku antar kau pulang malam ini juga. Biar nanti andai bisa semudah itu, Mas. Tapi sayangnya tak segampang itu. Kenapa? Kau takut kena marah orang tuamu? Atau orang tuamu sudah tak mau menerimamu lagi? Itu soal gampang. Biar nanti aku bantu bicara dengan orang tuamu. Bukan, Mas, tidak seperti itu. Tapi kenapa? Apa kamu sudah benar-benar tak mau pulang lagi? Bukan, Mas. Dengar dulu aku cerita, jangan dipotong begitu. Iya, maaf. Coba kamu cerita, kenapa sampai kamu gak mau pulang? Bukan gak mau, Mas, tapi gak bisa. Kenapa? Karena... aku pulang pun sepertinya juga percuma, Mas. Rum, jangan pesimis begitu. Sebesar apapun kesalahan seorang anak, yang namanya orang tua pasti... Bukan masalah itu, Mas. Dengar dulu dong aku cerita. Lagi-lagi aku tertawa. Bukan menertawakan nasib buruk gadis itu. Tapi aku tertawa karena melihat gadis itu mulai menampakkan sifat aslinya. Dari cara bicaranya barusan, nampak jelas kalau gadis ini sedikit manja dan kekanak-kanakan. Iya deh, aku dengarkan. Mas, apa kamu gak merasakan sesuatu saat pertama melihatku tadi? Tanya gadis itu. Merasakan apa? Ya apa gitu? Sesuatu yang di luar kebiasaan atau apa gitu? Ya, aku merasa agak aneh aja sih. Seorang gadis dengan dandanan seperti itu, duduk sendirian di tempat gelap dan sepi. Kukira tadi malah kuntilanak loh. Jawabku setengah bercanda. Memangnya Mas Indra pernah melihat kuntilanak? Amit-amit dah, jangan sampai. Tapi Mas Indra bisa melihat makhluk halus kan? Kok kamu nanya gitu? Ya karena Mas Indra bisa melihatku. Kenapa enggak? Memangnya kamu... Tunggu.
Jangan bilang kalau kamu... Benar, Mas. Karena itulah aku sampai terlunta-lunta selama ini. Sekian lama aku menunggu di waduk itu, berharap bisa ada orang yang bisa melihat dan menolongku. Sampai akhirnya tadi Mas Indra datang dan menyapaku. Harapanku yang sudah nyaris pupus bangkit kembali. Dan karena itulah aku sampai nekat mengikuti Mas Indra ke sini. Karena mungkin hanya Mas Indra yang bisa menolongku. Wah, aku tak bisa menahan tawaku mendengar ucapan gadis itu. Ada-ada saja. Dikiranya aku bisa dikibulin apa? Dengan cerita seperti ini. Dasar anak ABG. Aku yakin dia cuma mau nyari alasan agar aku tak memaksanya untuk mengantarnya pulang. Sudah, jangan bercanda. Lagian aku bukan anak kecil yang bisa kau takut-takuti dengan cerita hantu seperti itu. Kalau kamu beneran hantu, pasti... Kamu ndak percaya, Mas. Gadis itu kembali menatapku. Sudahlah, Rum, ndak usah bikin cerita yang aneh-aneh. Kalau memang kamu ndak mau kuantar pulang, ya sudah, ndak apa-apa. Tapi tetap saja kamu ndak bisa nginap di sini. Nanti biar ku carikan tempat. Coba kamu sentuh aku, Mas. Iya, coba kamu sentuh aku agar kamu percaya. Kalau kamu bisa menyentuhku, berarti aku memang bukan hantu. Enggak, aku bukan laki-laki kurang ajar. Aku tidak akan menyentuh perempuan kecuali istriku. Oh, begitu ya. Baiklah, bagaimana kalau begini? Apa kamu masih belum percaya juga? Gadis itu beringsut dan mengubah posisi duduknya menghadap ke arahku. Apa yang kau lakukan? Perhatikan, Mas. Tatap dan perhatikan baik-baik wajahku ini. Aku tercekat, gadis itu beringsut mendekat, hingga wajah kami hanya berjarak sepersekian inci saja. Kini dapat kulihat wajah cantik gadis itu lebih jelas lagi. Juga aroma wangi kembang semboja yang kian menyeruak ke rongga hidungku. Tatap baik-baik, Mas, bisik gadis itu. Bagai terkena hipnotis, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari wajah gadis itu. Wajah cantiknya, mata lebarnya, hidung bangirnya, bibir mungilnya, dan pandanganku sedikit mengabur seiring dengan senyum yang tersungging di bibir gadis itu. Senyum lebar yang semakin melebar, menarik sudut-sudut bibirnya ke arah samping sampai nyaris menyentuh daun telinganya. Apa yang... Aku tak sanggup melanjutkan ucapanku, karena kini kulihat wajah gadis itu seolah meleleh. Bukan meleleh, Ding, tapi membusuk. Serpihan-serpihan daging mulai berjatuhan, terdorong oleh belatung-belatung yang menggeliat berusaha keluar dari dalam wajah gadis itu. Kedua mata lebar gadis itu juga pelan-pelan melorot dan menggelantung di pipi. Senyum yang tadi terlihat manis, kini terlihat menyeramkan, karena kedua daging di pipi gadis itu mulai mengelupas, memperlihatkan deretan gigi geligi yang menghitam dan gusi yang memerah. Kamu... Wasu. Tanpa berpikir panjang lagi, aku pun segera melompat dan berlari secepat aku bisa, meninggalkan sosok menyeramkan itu. Sial. Kesalku henyakan kembali pantatku ke permukaan lincak yang tadi aku duduki. Kenapa juga laki-laki itu harus pakai acara kabur segala? Padahal aku sudah berharap banyak padanya. Sekian lama aku bergentayangan di waduk itu, berharap suatu saat ada yang bisa melihat dan menolongku. Nggak taunya yang kutemui justru laki-laki penakut yang langsung kabur begitu tahu siapa aku sebenarnya. Tapi memang salahku juga sih. Kenapa juga aku menunjukkan wajah seram seperti tadi? Tapi aku tak punya cara lain lagi. Lagi pula, kukira laki-laki itu sudah terbiasa melihat penampakan-penampakan seram seperti tadi. Mengingat bahwa dia bisa melihatku, itu berarti dia bukan orang sembarangan.
Nggak taunya penakut. Ingat saat tadi pertama kali aku melihat laki-laki itu, aku jadi tersenyum sendiri. Siapa sangka kalau akhirnya penantianku selama ini gak sia-sia. Seperti biasa begitu malam menjelang, aku menuju di bawah bendungan tempat biasa aku nongkrong di malam hari. Salah satu tempat favoritku selain warung kopi yang berada di ujung bendungan itu, yang menjadi tempat istirahatku di waktu siang hari. Bukan tanpa alasan kalau aku memilih warung yang itu dari sekian banyak warung yang bertebaran di sekitaran waduk. Perempuan tua si pemilik warung menanam pokok kembang semboja di depan warungnya. Kembang yang menjadi favoritku semenjak aku masih hidup dulu. Ya, aku sangat menyukai kembang semboja. Bahkan setelah aku mati dan menjadi arwah gentayangan, aku masih menyukai kembang yang kata orang adalah bunga kuburan itu. Tak jarang aku memetik kembang yang tumbuh di depan warung itu dan menyelipkannya di telingaku. Entah mengapa aku merasa semakin cantik kalau sudah menghias telingaku dengan kembang itu. Oh ya, kalian pasti penasaran kenapa aku sampai bergentayangan. Bagaimana aku mati, aku sendiri juga tidak tahu. Yang aku ingat waktu itu, aku sedang makan bersama kekasihku sambil membahas tentang hubungan kami. Lumayan lama aku berpacaran dengannya, meski tak mendapat restu dari orang tuaku. Waktu itu aku mendesak pacarku untuk segera menikahiku. Terdengar sedikit berlebihan sebenarnya, seorang perempuan sampai kabur dari rumah dan mengejar-ngejar laki-laki yang jadi pacarnya untuk segera menikahinya. Tapi aku punya alasan yang kuat, kenapa aku sampai melakukan hal seperti itu. Aku tak bisa menceritakan alasan secara mendetail, malu. Karena itu menyangkut harga diriku sebagai seorang perempuan. Bukan sekali itu saja aku mendesak pacarku untuk segera menikahiku, tapi laki-laki itu selalu memberikan alasan yang sama, belum siap. Bosan rasanya mendengar alasan yang sama dari waktu ke waktu, tapi aku tak mau menyerah. Sampai malam itu, sepertinya menjadi malam terakhir aku menagih janji kepada laki-laki itu. Selesai makan bersamanya, aku merasakan pusing dan mual-mual yang teramat sangat. Lalu mendadak semua menjadi gelap. Aku tak ingat apa-apa lagi. Dan begitu aku sadar, aku melihat diriku yang lain telah terbungkus karung dan tenggelam di dasar sungai yang kini telah dibangun menjadi sebuah waduk itu. Ya, aku mati dan arwahku gentayangan. Bukan semata-mata karena rasa dendam kepada pacarku, tapi lebih ke rasa bersalah kepada keluargaku. Mereka sangat menyayangiku, tapi aku membalas kasih sayang mereka dengan cara seperti ini. Ingin aku kembali pulang dan meminta maaf kepada ibu dan adikku, tapi aku tak tahu caranya. Karena itulah setiap malam aku bergentayangan di waduk ini, berharap pada seorang yang bisa menolongku. Sampai akhirnya laki-laki itu datang, dan disinilah aku sekarang. Kembali ke kisah awal, aku bertemu laki-laki itu tadi. Begitu aku sampai di bawah bendungan, aku sedikit terkejut karena ternyata ada orang di situ, duduk di atas batu yang biasa aku duduki. Awalnya aku merasa heran, kenapa ada orang yang bersusah payah memancing di tempat ini, padahal sudah jelas-jelas tak banyak ikan di sini. Tapi ya sudahlah, malah kebetulan aku jadi ada teman dari bangsa manusia. Biasanya yang menemaniku di sini selain nyamuk ya makhluk-makhluk sejenisku yang sudah terlebih dahulu menghuni tempat ini. Aku lalu duduk di dekat laki-laki itu yang sepertinya tak menyadari kehadiranku. Ia justru asik memandang kunang-kunang yang berterbangan di area persawahan sana. Aneh, orang memancing bukannya memperhatikan joran pancingnya, kok malah ngeliatin kunang-kunang sambil setengah ngelamun gitu. Malam-malam kok ngelamun di tempat seperti ini? Nanti kesambet baru tahu rasa. Ujarku sedikit keras. Toh aku mau bicara sekeras apapun, dia tak akan bisa mendengar dan melihatku. Namun di luar dugaanku, laki-laki itu menoleh ke arahku. Apakah dia bisa melihat atau mendengar suaraku barusan? Tapi rasanya mustahil. Mungkin ia cuma sedikit peka dan merasa merinding atau gimana gitu.
seperti orang kebanyakan saat berada berdekatan dengan makhluk sepertiku. Sambil menikmati pemandangan di tengah kali, aku mencuri-curi pandang ke arah laki-laki yang terus saja menatap ke arahku itu. Penasaran apakah orang itu benar bisa melihatku atau tidak, aku kembali berkata, "Gak sopan ngeliatin orang lama-lama sampai gak berkedip gitu." Di luar dugaan, laki-laki itu merespon ucapanku. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya ke joran pancingnya sambil mengucap maaf. Astaga, benarkah ia bisa melihatku? Kalau benar ini kesempatanku, aku bisa memanfaatkan orang ini untuk menyampaikan permintaan maafku kepada keluargaku. Tapi tunggu dulu, aku belum tahu laki-laki macam apa yang berada di hadapanku ini. Iya kalau dia orang baik-baik, kalau enggak. Kembali kulirik orang itu yang ternyata masih mencuri-curi pandang ke arahku. Sudah ku bilang gak sopan ngeliatin orang lama-lama gitu. Masih juga mencuri-curi pandang. Lagi-lagi aku berkata dengan nada yang kubuat seketus mungkin, sambil tetap memandang ke arah tengah sungai. Iya, maaf, aku cuma heran. Kamu perempuan, ngapain malam-malam berada di tempat seperti ini? Laki-laki itu berkata sambil mengangkat jorannya dan kembali memasang umpan. Dari nada bicaranya, aku bisa menarik dua kesimpulan. Antara dia belum menyadari siapa diriku sebenarnya, atau dia sudah terbiasa menghadapi makhluk sepertiku. Itu bukan urusanmu. Aku menjawab dengan nada yang masih ketus. Tanpa kuduga, laki-laki itu justru tertawa tertahan. Kenapa tertawa? Tanya aku pura-pura kesal. Padahal aku tahu apa yang ia pikirkan. Ia menyamakan aku dengan istrinya yang juga galak sepertiku. Enggak kok. Laki-laki itu berkilah sambil kembali sibuk dengan joran pancingnya. Kamu gak takut apa malam-malam berada di tempat seperti ini? Tanyanya. Sudah ku bilang itu bukan urusanmu. Masih juga bertanya. Menyebalkan. Aku pura-pura merajuk. Iya, maaf. Aku cuma... Sudah, jangan berisik. Aku kesini untuk mencari ketenangan. Gak taunya kamu malah datang dan merusak suasana. Menyebalkan. Lagi-lagi aku bersungut dengan nada kesal. Loh, bukannya aku yang lebih dahulu datang ke tempat ini? Kenapa justru dia yang marah dan merasa terganggu? Seharusnya kan aku yang marah. Jelas ku dengar suara batin laki-laki itu. Ini tempat umum, bukan tempat milik kakek moyangmu. Siapa saja bebas untuk datang ke tempat ini, ujarku. Laki-laki itu nampak terkejut. Aku sendiri baru sadar kalau tanpa sengaja telah menyahuti suara batinnya. Sudah tahu begitu, kenapa masih marah-marah? Ujar laki-laki itu. Terserah aku dong, mau marah kek, mau enggak kek, itu bukan urusanmu. Kalau enggak mau dengar aku marah-marah, pergi sana, jangan ganggu aku, seruku. Laki-laki itu juga tampak kesal. Terbukti ia segera berdiri dan membereskan peralatan pancingnya, lalu beranjak pergi. Wah, gawat. Bisa hilang kesempatanku kalau laki-laki itu sampai ngambek dan beneran pergi. Di mana-mana laki-laki sama saja ya, nggak pernah peka dan memahami perasaan perempuan. Kupancing ia dengan kata-kata itu, yang ternyata sukses menghentikan langkahnya dan berbalik ke arahku. Maksud kamu apa? Tanya laki-laki itu bingung. Ya kamu itu, sudah tahu aku lagi begini, malah ditinggal gitu aja. Dihibur kayak apa gimana gitu? Laki-laki itu nampak bingung, menggaruk-garuk kepalanya yang aku yakin tak merasa gatal sama sekali. Aneh, tadi katanya gak mau diganggu. Giliran mau ditinggal, ngatain gak peka. Sekarang siapa yang menyebalkan coba? Yes, berhasil pancinganku, sukses membuat laki-laki itu kembali duduk di tempatnya tadi. Mulai memasang umpan dan melempar kail. Sedetik 2 detik, sampai beberapa menit kemudian, ia masih tetap asik dengan joran pancingnya. Tanpa berkata,
bahkan tanpa melirikku sama sekali. Aku semakin kesal karena merasa diacuhkan. Aku kabur dari rumah. Akhirnya aku berinisiatif untuk membuka suara. Namun tak ada respon. Laki-laki itu masih asik dengan joran pancingnya, menjebalkan. Aku gak tahu lagi mesti kemana, ujarku lagi sambil meliriknya. Tetap saja ia masih sok sibuk dengan joran pancingnya, benar-benar menyebalkan. Boleh aku menginap di rumahmu, semalam saja. Kesal aku mengeluarkan jurus terakhirku. Tidak. Nah kan, akhirnya laki-laki itu bersuara juga, meski hanya sepatah. Tidak. Aku pura-pura tak paham. Maaf ya, bukannya aku tak mau membantu. Laki-laki itu berkata sambil terus asik dengan joran pancingnya. Tapi asal kamu tahu, aku datang ke sini karena ingin melupakan masalahku. Istriku minggat dari rumah gara-gara perempuan. Dan sekarang kau malah memintaku untuk mengizinkanmu menginap di rumahku. Itu sama saja kau ingin membunuhku. Aku tertawa mendengar kata-katanya itu. Laki-laki ini terlalu jujur. Dan sepertinya dia bukan tipe laki-laki nakal. Meski ia bilang istrinya minggat gara-gara perempuan, tapi aku yakin itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Dan ia tak sepenuhnya menyalahkan sang istri. Itu menandakan kalau ia orang yang sangat bisa memahami perasaan perempuan, orang yang sangat tepat untuk kumintai bantuan. Kenapa tertawa? Laki-laki itu mendengus kesal. Nggak apa-apa. Aku hanya tak menyangka kalau ternyata kamu adalah tipe laki-laki yang takut sama istri. Cih. Laki-laki itu mendecik kesal, sepertinya ia tak suka aku ledek seperti itu. Kau bilang tadi istrimu sedang tak ada di rumah, sambungku lagi. Kalau iya memang kenapa? Tanya laki-laki itu. Itu berarti kalau aku menginap di rumahmu semalam ini saja, dia nggak bakalan tahu kan? Tanpa kuduga, ucapanku itu membuat laki-laki itu bangkit dengan tiba-tiba, membereskan peralatan pancingnya, lalu mendekat ke arahku sambil menatapku dengan tatapan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Ia mengira aku adalah bagian dari perempuan-perempuan nakal yang mangkal di waduk sana, yang sedang berusaha untuk merayunya. Tapi apa peduliku, kini aku telah yakin kalau laki-laki ini adalah orang baik dan bisa membantuku. Jadi apapun yang terjadi, aku tak akan pernah melepaskannya. Nona, nada suara laki-laki itu sedikit berubah. Kau belum tahu perempuan seperti apa istriku itu. Sedikit saja ada aroma parfummu yang menempel di sarung bantal yang ada di rumahku, maka itu sudah cukup untuk dia menabuh genderang perang. Tidak hanya kau yang nanti bakalan habis dijambak dan dicakar-cakar olehnya, tapi aku juga bisa dijadikan perkedel. Jadi kusarankan, lebih baik kamu mencari laki-laki lain saja yang bisa kau goda. Laki-laki itu langsung pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Aku tersenyum puas, lalu diam-diam mengikutinya. Ternyata dia tidak langsung pulang, melainkan singgah ke salah satu warung yang ada di waduk dan berbicara dengan seseorang, mungkin temannya. Penasaran, aku diam-diam mendekat dan menguping pembicaraan mereka. Kudengar laki-laki itu menggerutu karena sang teman tak mau mengantarnya dan justru menyuruhnya pulang sendiri dengan berjalan kaki. Sungguh aku tak suka dengan temannya itu. Wajahnya itu terlihat sangat menyebalkan. Aku yakin sifatnya juga pasti lebih menyebalkan lagi. Laki-laki itu lalu pulang dengan berjalan kaki. Aku masih terus mengikutinya dari kejauhan agar tak sampai ketahuan. Ternyata rumahnya tak begitu jauh dari waduk itu. Rumah mungil yang terlihat asri, menandakan kalau si pemilik rumah merawat dan menjaga rumah itu dengan sangat sungguh-sungguh. Laki-laki itu masuk ke dalam. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Ikut masuk begitu saja, rasanya mustahil. Ia bisa terkaget-kaget kalau melihatku tiba-tiba berada di dalam rumahnya, padahal jelas-jelas pintu sudah ia tutup rapat-rapat.
Sebagai makhluk astral, aku tentu saja tak bisa menyentuh atau membuka pintu itu. Kalau menembusnya aku bisa. Berteriak memanggilnya, rasanya kok kurang sopan. Akhirnya aku memutuskan untuk menunggunya saja di luar, duduk di atas lincak, sambil berharap laki-laki itu kembali keluar. Harapanku terkabul, laki-laki itu benar-benar kembali keluar, dan terlihat sangat terkejut begitu melihatku telah duduk di teras rumahnya. Aku kembali merayunya agar mengizinkanku menginap malam ini, tapi laki-laki itu ternyata memiliki pendirian yang sangat teguh. Ia tetap menolak, dan malah bermaksud untuk memberiku uang agar aku cepat-cepat pergi dari rumahnya. Kesal, akhirnya aku kembali mengeluarkan jurus terakhirku, jurus air mata buaya. Ya, aku pura-pura menangis dan laki-laki itu pun termakan oleh jurusku. Ia meminta maaf lalu mengajakku ngobrol panjang lebar. Aku suka caranya berbicara, lugas, namun tak memandang rendah pada lawan bicaranya. Sampai pada bagian saat aku harus menjelaskan siapa diriku, aku sedikit ragu. Apakah aku harus jujur atau berbohong? Buat apa aku berbohong? Toh dia bisa melihatku, pasti dia juga tahu siapa diriku. Akhirnya aku berkata jujur, tapi dia malah tertawa dan menuduhku mengarang cerita. Saat ku ceritakan bahwa aku sebenarnya adalah hantu, untuk meyakinkannya aku menyuruhnya untuk menyentuhku, tapi dia tak mau. Aku tak mau menyentuh perempuan yang bukan istriku, begitu katanya. Sebuah kalimat yang membuatku semakin terkagum-kagum kepadanya. Tak ada cara lain, akhirnya aku memintanya untuk memandang wajahku. Dan saat dia serius menatapku, aku merubah wujudku menjadi sosok yang sedikit menyeramkan. Pikirku kalau dia sudah biasa melihat makhluk astral, tentu dia juga sudah biasa melihat sosok-sosok yang menyeramkan. Tapi dugaanku salah. Begitu melihat wujudku yang telah kurubah, laki-laki itu langsung menjerit setinggi langit dan lari tunggang langgang, seperti maling yang kepergok si tuan rumah. Aku nyaris tak bisa menahan tawa jika mengingat kejadian itu. Sampai tak sadar kalau waktu sudah mendekati pagi hari. Ada rasa cemas menghampiriku saat laki-laki itu tak kunjung kembali juga. Tapi ini kan rumahnya. Cepat atau lambat ia pasti kembali, aku yakin itu. Jadi untuk apa aku khawatir? Aku hanya butuh sedikit bersabar. Sambil menunggu laki-laki itu pulang, kenapa aku tak masuk saja? Siapa tahu di dalam sana aku bisa menemukan sesuatu yang menyenangkan. Berpikir begitu, aku lalu bangkit dan melayang menembus pintu yang sebenarnya lupa belum dikunci oleh laki-laki itu. Benar-benar teledor. Bagaimana kalau sampai ada maling yang masuk coba? Ada rasa kagum saat aku memasuki rumah ini. Meski kecil, namun rumah ini terlihat sangat bersih dan rapi, menandakan kalau si nyonya rumah termasuk orang yang rajin. Makhluk sepertiku sudah jelas tak akan betah lama-lama tinggal di tempat seperti ini. Mataku lalu tertuju pada sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Foto laki-laki itu bersama seorang perempuan bertubuh tinggi besar dan seorang gadis kecil berambut keriting. Pasti itu istri dan anaknya. Tanpa sadar aku tersenyum. Pantas saja laki-laki itu takut pada istrinya. Lawang istrinya tinggi besar begitu, sedang laki-laki itu perawakannya kurus kecil. Sekali disentil sama istrinya juga pasti langsung mental. Tengah asik aku memandangi foto itu, dari arah luar terdengar suara berbisik-bisik. Akhirnya dia kembali juga. Dan aku yakin dia kembali tidak sendirian, tapi bersama temannya yang konyol di waduk tadi. Syukurlah, kali ini aku akan berhati-hati agar dia tidak ketakutan dan kabur lagi. Nah, sahabat sejuta kisah, masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian terakhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati. Pastikan Anda tidak melewatkannya, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah,
dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.